Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Kita masuk dalam pasal 28 dari kitab Kejadian dalam perenungan Alkitab hari ini. Dalam pasal ini mengisahkan Yakub yang disuruh pergi ke rumah saudara ibunya yaitu Laban di Padan Aram. Kemudian Ishak berpesan agar Yakub mengambil istri dari saudaranya di sana, jangan mengambil istri dari orang Kanaan. Lalu Ishak memberkati Yakub dalam ayat 3 dapat kita lihat. Dan biarlah El Shaddai, yaitu Allah yang Maha Kuasa, memberkatimu dan membuat kamu beranak cucu dan menjadikanmu banyak. Dan biarlah kamu menjadi suatu himpunan bangsa. Inilah Allah El Shaddai, yang adalah Allah yang telah menyertai dan memberkati Abraham dan juga telah memberkati dan menyertai Ishak. Dan dapat kita lihat dalam ayat selanjutnya, Allah yang Maha Kuasa mengkonfirmasi janjinya kepada Yakub dalam sebuah penglihatan di Betel. Di ayatnya yang ke-13 sampai ke-15, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu seluruh keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Konfirmasi Allah kepada Yakub merupakan konfirmasi janji yang telah diberikan kepada Abraham, kepada Ishak, dan kini kepada dirinya. Dengan tujuan supaya Yakub yakin bahwa Allah yang Maha Kuasa, dialah yang selama ini memberkati dan menyertai Abraham dan Ishak, dan yang akan menyertai dan memberkati Yakub juga dalam perjalanan hidupnya. Kemudian dalam ayat 21 sampai dengan 22, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dari kisah di atas, bangsa Israel sedang diajarkan untuk melihat bahwa Allah yang telah memberkati dan menyertai leluhur mereka Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Allah El Shaddai jugalah yang akan menyertai dan memberkati bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan, menuju ke tanah perjanjian, sehingga mereka tidak perlu takut dan tidak perlu gentar, termasuk juga ketika mereka berada di dalam tanah perjanjian. Seperti yang tertulis dalam Ulangan 2 ayat 7, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Dalam Ulangan 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bagi kita orang Kristen saat ini, kita mendapat berkat janji ilahi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita menuju ke surga yang mulia, kita harus yakin bahwa Allah El Shaddai adalah Allah yang Maha Kuasa yang terus menyertai dan memberkati kita dalam kehidupan kita. Itu sebabnya seperti yang firman Tuhan katakan kepada Yosua dalam pasal 1 ayat 7-9, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kegenapan hukum Taurat di dalam Kristus dan Tuhan telah memberikan perintah yang utama dan terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu.
dan kasihilah sesamamu manusia. Bagian Tuhan pasti akan dilakukan oleh Allah, karena Dia tidak pernah ingkar janji. Allah adalah penuh kasih setia dan pasti akan menyertai dan memberkati kita sesuai dengan kehendak-Nya. Dan bagian kita yang harus sadar diri untuk tidak menyimpang dari jalan Tuhan, hidup melakukan perintah Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, maka kita akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita. Terus berharap kepada Allah, terus percaya kepada kemahakuasaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.